Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 2 yang terakhir, yaitu konservasi flora dan fauna. Ya, silakan disiapkan catatannya dan silakan catat untuk hal-hal yang penting yang menurut kalian itu wajib untuk dicatat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu konservasi. Jadi konservasi itu adalah sebuah upaya pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar terjaganya populasi dan bisa tetap ada hingga nanti di masa depan. Jadi konservasi itu sebuah kawasan yang meliputi kriteria kawasan yang memiliki sesuatu yang khas, misalkan adanya spesies langka atau endemik atau yang khas, dan juga kawasan-kawasan yang terancam punah atau terancam kerusakan. Nah, itu dibutuhkan penanganan dan butuhkan juga konservasi untuk mengantisipasi sebuah wilayah itu dari kerusakan. Nah, kita akan belajar beberapa komponen atau poin. Yang pertama itu ada suaka alam, lalu ada jenis pelestarian alam. Di suaka alam itu terdapat 3, ada cagar alam, ada suaka marga satwa, dan ada cagar biosfer. Sedangkan di pelestarian alam itu ada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kebun raya, atau kebun binatang. Nah, ini yang pertama akan kita bahas adalah cagar alam ya. Cagar alam adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Jadi yang membedakan antara cagar alam yang tadi yang sebelumnya saya back dulu, yang membedakan antara cagar alam dan suaka marga satwa itu adalah kalau di cagar alam itu menjadi suatu kesatuan ya. Jadi satu ekosistem yang besar gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan antara cagar alam dan suaka marga satwa. Jika di cagar alam itu cakupannya lebih luas gitu ya, dan ada beberapa juga tumbuhan dan hewan yang menjadi khas gitu di wilayah tersebut yang dijadikan sebuah cagar alam. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cagar alam di Indonesia. Ada cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede Jawa Barat di kawasan Kabupaten Bogor. Lalu ada juga cagar alam Pananjung di Pangandaran, ini yang berwarna hitam, panah hitam, ini adalah cagar alam Pananjung. Lalu ada cagar alam Rafflesia yang sama seperti yang minggu kemarin kita bahas ya, bunga Rafflesia itu ada di wilayah Bengkulu di sini di Sumatera. Ini adalah salah satu contoh wilayah di poin cagar alam. Nah, selanjutnya adalah suaka marga satwa. Jadi sudah jelas ya, dari namanya pun kita sudah mengetahui bahwa ini adalah kawasan konservasi untuk satwa tertentu ya, dan habitatnya. Jadi kita jangan lupa bahwa kalau misalkan suatu satwa itu kan hidup pasti di habitatnya. Nah, siswa marga satwa ini dia akan mengcover seluruh wilayah si satwa dan habitatnya itu. Nah, salah satu tempat suaka marga satwa yang ada di Indonesia itu adalah, ini yang pertama itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi suaka marga satwa ini juga termasuk taman nasional ya. Jadi di dalam taman nasional ini ada suaka marga satwa yang merupakan tempat pelindungan untuk hewan seperti gajah, badak Sumatera, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, dan berbagai jenis burung. Ini lokasinya ada di Provinsi Aceh ya. Ini hampir 3/4-nya itu wilayah Aceh itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser atau Suaka Marga Satwa Gunung Leuser. Jadi kalau misalkan kita dilihat secara keseluruhan dari sebuah wilayah itu bisa dijadikan taman nasional. Nah, di dalam taman nasional ini juga ada cagar alam atau Suaka Marga Satwa. Jadi taman nasional ini adalah garis besarnya gitu ya, secara pemerintahan secara negara gitu. Sedangkan untuk secara fungsinya di dalamnya itu ada cagar alam ataupun Suaka Marga Satwa seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada Suaka Marga Satwa Baluran, ini juga di Jawa Timur. Ini juga menjadi salah satu taman nasional ya, Baluran.
Di dalamnya terdapat Suaka Marga Satwa. Jadi dia untuk melindungi banteng, macan tutul, kancil, kucing bakau, dan juga anjing hutan. Nah, ini juga Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu Suaka Marga Satwa yang sudah terkenal sekali ya di Indonesia. Ini ada Komodo reptil purba dari Pulau Rinca. Jadi asalnya komodo ini dari Pulau Rinca, namun karena memang si komodo ini menjadi endemik dan menjadi hewan yang khas dari pulau tersebut, makanya Pulau Rinca ini dia sering disebut dengan Pulau Komodo. Jadi hanya ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Gili Motang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu termasuk hewan yang berdarah dingin, lalu bisa bertahan hidup sampai 50 tahun. Nah, jadi untuk bertahan hidup, komodo itu untuk memangsa buruannya, dia itu memanfaatkan air liurnya pada saat menggigit akan menginfeksi hewan atau rantai makanan yang dia makan gitu ya, seperti rusa, seperti kerbau hutan gitu ya. Lalu akan menginfeksi dan sehingga hewan tersebut mati dan baru dia bisa menyantap hewan buruannya tersebut. Jadi terdapat lebih dari 60 jenis bakteri yang sangat mematikan ya di air liurnya komodo ini. Nah, yang selanjutnya itu ada cagar biosfer. Jadi kalau cagar biosfer ini hampir sama juga secara pengertian melindungi flora dan fauna termasuk hasil budidaya manusia yang ada di dalamnya serta suku-suku terasing. Jadi maksudnya suku terasing ini seperti Baduy, lalu ada suku-suku pedalaman lainnya yang memang dia hidupnya di hutan itu biasanya dilindungi oleh cagar biosfer. Nah, salah satu contohnya itu adalah cagar biosfer Pulau Siberut di Provinsi Sumatera Barat, lalu ada juga cagar biosfer di Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, serta cagar biosfer di Cibodas, Jawa Barat. Jadi Cibodas ini masih tetap ada di satu lingkungan yaitu kaki gunung Gede Pangrango ya di Kabupaten Bogor. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh cagar biosfer mulai dari nomor 6 Gunung Leuser juga tadi kan termasuk Suaka Marga Satwa, termasuk juga Taman Nasional dan termasuk juga dia cagar biosfer. Jadi batasan-batasan suatu lokasi itu dijadikan tempat untuk biosfer, Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa itu berdasarkan fungsinya. Makanya dari satu tempat itu dia bisa menjadi beberapa klasifikasi gitu ya, bisa jadi biosfer, bisa jadi cagar biosfer, mohon maaf, bisa jadi Suaka Marga Satwa, bisa jadi Taman Nasional, bisa jadi cagar alam dan sebagainya. Nah, ini adalah kawasan pelestarian alam, ada Taman Nasional, lalu ada kebun binatang. Ini akan saya jelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan minggu depan dan besok saya akan menjelaskan bagaimana kisi-kisi untuk PTS untuk semester ini. Demikian dulu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat.